Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi seperti biasa bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu di penghujung bulan Mei, tanggal 31 Mei tahun 2023. Rekan trader semuanya, penghujung bulan yang sangat luar biasa, waktu di saat bagaimana jatuh tempo utang Amerika akan terjadi. Tapi tawar-menawar harga pas tancap gas masih terus dilakukan, ya. Masih ada satu etape lagi pembahasan di Kongres, ya. Dimana walaupun sudah ada kesepakatan, ya, dual kesepakatan antara Joe Biden Presiden Amerika dengan Kevin McCarthy sebagai partai oposisi, ketua partai Republik, ya. Tapi masih akan ditentukan oleh rapat penentuan di DPR Amerika. Inilah yang menjadi alasan bagaimana pergerakan pasar sangat dinamis saat ini. Kita bisa lihat bagaimana kemarin emas bisa naik karena aksi take profit yang dilakukan, ya, membuat dolar Amerika agak sedikit mengalami pelemahan sehingga membuat emas bisa kembali lagi ke zona 1951 atau 60-an, ya, sekitar segitu, ya. Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa dan yang menjadi pertanyaan, apakah kenaikan emas, penguatan emas ini, penguatan gold masih akan terus berlanjut atau sampai di sini saja kisah cintanya. Nah, oleh karena itu rekan trader, pada saat ini tema hari ini saya akan angkat tentang emas stabil, tanda-tanda kenaikan lebih lanjut. Nah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan ini sangat luar biasa karena kalau kita lihat di platform rekan trader, kita sekarang coba lihat di platform bagaimana emas ini dia mengalami sedikit di pasar Asia mengalami sedikit penguatan, tapi setelah masuk pasar Eropa dia agak sedikit mengalami pelemahan walaupun tendensi kenaikan masih tetap ada untuk hitungan harian atau dalam mingguan kali ini. Nah, kita bisa lihat di sini rekan trader bagaimana emas sempat tadi barusan, ya, beberapa jam yang lalu menyentuh level 1965, ya, setelah kemarin dia turun dari seputaran 1950, ya, dia naik malahan 1950, bukan lagi, malahan dia dari 1931 dia beranjak naik sampai sempat menyentuh 1963, mengalami sedikit koreksi, dan tadi 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu dia sempat menyentuh 1965. Tapi saat ini emas mengalami pelemahan yang signifikan dan dia kembali berbalik lagi ke 1957.82. Nah, saat ini, ya. Kita bisa lihat rekan trader di sini bahwa pergerakan yang terjadi pada emas ini bagaimana kemarin dia bisa naik karena, ya, aksi profit taking dalam dolar Amerika dan pasar benar-benar menunggu, ya, isyarat tentang kenaikan pagu hutang Amerika. Ya, ini dia. Karena kalau kita lihat rekan trader, ya, ini dari informasi yang saya terima, ya, kita lihat ini kan berdasarkan informasi. Dari informasi yang saya terima rekan trader, ya, apa yang terjadi kemarin itu sangat dipengaruhi oleh pernyataan salah satu pejabat dari The Fed, namanya Thomas Barkin, ya, dimana dari pernyataan tersebut membuat obligasi Amerika naik hingga treasury yield-nya cenderung turun. Nah, inilah yang menjadi dampak utama penurunan dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana dolar Amerika kemarin dia turun sampai level terendah 103. Tapi hari ini dia kembali lagi naik. Di puncak, ya, menutupi kekurangan hari kemarin. Karena dia malah udah melebihi, ya. Memang kemarin dia sempat di 104.447. Sekarang dia telah mencapai level 104.372.
Apakah dia masih bisa naik? Menurut analisa saya dia bisa naik. Ya, masih bisa naik. Sehingga apabila kenaikan yang terjadi pada hari ini, dia akan membuat pergerakan yang sangat signifikan terhadap gold. Apalagi rekan trader harus lihat bahwa nanti pada pukul 19.30 kalau tidak salah, ya, ada kalender ekonomi di sana, dan kalender ekonomi ini sangat mempengaruhi 21.00. Sorry rekan trader. Pukul 21.00 ada lowongan pekerjaan YOLTS. Nah, ini akan mempengaruhi arah pergerakan dari dolar Amerika. Kalau kita lihat minggu kemarin hampir semua berita ekonomi memihak terhadap dolar Amerika. Apakah minggu ini berita ekonomi akan memihak terhadap dolar Amerika juga? Karena nanti hari sebenarnya rekan trader, hari ini adalah hari permulaan pertempuran, ya. Kalau saya bilang hari ini adalah hari permulaan pertempuran karena hari Rabu. Hari Kamis besok ada lagi ya. Nah, dan ADB kalau nggak salah. Hari Jumat adalah non-farm payroll. Ya. Kita akan lihat hari ini adalah hari permulaan pertempuran. Kalau kita lihat di sini rekan trader, di analisa saya, sabar, saya balik lagi ke platform dulu. Kalau saya di analisa yang telah saya bilang bahwa analisa mingguan ya, saya bilang bahwa gold dia akan mencoba secara tendensi gold ini sebenarnya masih turun minggu ini rekan trader, masih turun. Tapi rekan trader di analisa saya bilang bahwa gold di awal-awal minggu dia akan sedikit mengalami koreksi dulu. Dia akan sedikit mengalami koreksi, dalam hal dia akan mengalami kenaikan. Tapi setelah masuk pertengahan minggu, dalam hal itu hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, tidak tertutup kemungkinan gold ini bisa terbanting dan dia bisa turun lagi ke 1921. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Dan apa yang telah saya tuliskan itu rekan trader bisa lihat langsung di tulisan yang coba saya bawakan. Ada semuanya tulisan ya yang terjadi. Rekan trader bisa lihat di investing, salah satu tulisan saya, emas berfluktuasi menjelang rilis data non-farm payroll. Dengan jelas saya menjelaskannya di sana. Dan tulisan saya gini-gini udah jadi nomor 1 rekan trader, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih buat trader semua yang selalu membaca tulisan saya. Oleh karena itu rekan trader, dengan adanya kestabilan yang terjadi saat ini, ya, dengan adanya kestabilan yang terjadi saat ini pada emas terutama di hari kemarin akibat statement dari salah satu anggota The Fed membuat dolar agak sedikit mengalami pelemahan, hari ini merupakan cikal bakal pergerakan yang real sebenarnya. Hari Senin libur, hari Selasa kemarin, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat adalah pergerakan seutuhnya. Makanya saya kembali lagi saya bilang bahwa analisa saya bilang gold dia secara garis besar dia akan turun, tapi awal minggu kemungkinan dia bisa naik. Setelah itu kita lihat hari Kamis, hari Jumat, dan hari, ya nggak mungkin hari Sabtu, hari Kamis, hari Jumat. Dan kalau kita lihat secara teknikal juga sudah terjadi crossing dead di sini atau titik perselingkuhan. Artinya kemungkinan besar ini titik perselingkuhan moving average. Secara kemungkinan besar bisa terjadi pelemahan dan dia bisa turun lagi rekan trader. Apakah dia sampai ke 1921? Kita akan lihat. Oleh karena itu, dengan stabilnya emas pada hari ini tidak berarti emas bisa naik lebih tinggi, tidak berarti, karena kita akan memasuki di masa-masa di mana fundamental sangat menentukan. Oleh karena itu, tetap rekan trader amati terus arah pergerakan. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa tendensi bearish masih tetap ada. Walaupun kemarin bullish sangat kuat, tendensi bearish masih tetap ada. Oleh karena itu, rekan trader semuanya harus terus beranalisa, melihat segala kemungkinan yang terjadi, dan di antara kemungkinan itu rekan trader bisa memanfaatkannya menjadi sebuah peluang menghasilkan profit. Demikianlah analisa harian kita, demikianlah judul kita pada saat ini. Kita akan langsung masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa kita masuk di analisa teknikal dari indeks dolar Amerika. Bagaimana pergerakan indeks dolar Amerika hari ini?
Rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini benar-benar sangat luar biasa. Dia kembali lagi ke poin 104, di atas 104.322. Ini tadi pagi udah 2 jam yang lalu saya analisa ya, dia agak sudah naik ya. Kita bisa lihat seberapa besarkah kenaikan yang terjadi. Kalau menurut analisa saya dia ini masih bisa naik, walaupun saya tidak terlalu pikir dia akan naik sampai di level 104. Menurut saya terlalu tinggi, tapi menjelang di situ dia masih bisa. Apalagi nanti kita lihat apakah dia akan sedikit turun terus, baru nanti dia balik lagi saat pasar Amerika, karena nanti pada pukul 21.00 akan ada berita. Kita akan lihat. Tapi secara garis besar saya bisa lihat bahwa kemungkinan kenaikannya bisa sampai ke level tertinggi 104.580, dan kemungkinan pelemahan masih bisa saja terjadi sampai di 103.959. Nah, sorry. Ini saya hapus dulu. Oke, ini dia kalau nggak salah ini ya. Oke, ini saya hapus. Nah, ini dia. Nah, oke. Oleh karena itu tetap rekan trader analisa dan terus rekan trader beranalisa ya. Selanjutnya kita masuk ke euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar rekan trader semuanya? Kita lihat dengan jelas sekarang. Pergerakan dari euro angkel saham dolar hari ini kita bisa lihat barusan euro angkel saham dolar benar-benar terbanting. Luar biasa terbanting. Habis ini akan ada news lagi rekan trader. Kita akan lihat apakah dia masih bisa terbanting lagi ya. Nah, dengan terbantingnya euro angkel saham dolar ya, padahal 2 jam yang lalu analisa saya arahnya masih bisa. Ini sekarang dia udah terbanting. Nah, dengan terbantingnya di sini saya pikir euro angkel saham dolar tidak akan sampai di level yang paling terendah di seputaran 1.06549, tapi dia masih bisa punya peluang turun di level 1.06638 ya. Dan harap diperhatikan apabila nanti terjadi kenaikan yang paling maksimal menurut saya itu sampai di posisi 1.07163. Oleh karena itu rekan trader, disinilah adalah titik pergerakannya ya. Apakah dia bisa turun lagi sampai titik terbawah? Segala sesuatu bisa saja terjadi, tapi saya berpatokan bahwa 1.06638 adalah nilai terendah yang bisa diperoleh oleh euro angkel saham dolar. Oke, selanjutnya kita masuk ke pound sterling. Rekan trader, bagaimanakah pergerakan pound sterling? Pergerakan pound sterling saat ini pada prinsipnya pound sterling sama seperti euro USD angkel saham dolar. Pound sterling jatuh bangun, benar-benar TKO, dia turun sampai level yang sudah paling rendah di seputaran 1.23658. Apakah dia bisa turun lebih lanjut lagi? Menurut saya bisa, tapi saya lebih optimis dia akan turun sampai di posisi 1.23557. Itu menurut analisa saya. Untuk bisa sampai terbawah sekali di sini 1.23541 menurut saya wow. Tapi 1.23557 adalah nilai yang paling bisa masuk dalam logika pergerakan. Bagaimanakah kalau terjadi kenaikan? Kalau menurut kenaikan, menurut saya dia akan berusaha naik kembali lagi sampai ke posisi 1.23960, walaupun menurut saya sulit rekan trader. Menurut saya sulit. Malah dia akan bergerak cuman daerah-daerah sini aja. Nah, ini ya. Oke, 1.23557 sampai 1.23960. Walaupun ada kemungkinan dia turun di titik terendah 1.23514. Oke, selanjutnya bagaimana ke Master Gold? Master Gold kita bisa lihat di sini. Pergerakan gold hari ini sangat luar biasa. Gold pada pasar Asia dia mengalami kenaikan, sempat menyentuh 1965. Sekarang dia mengalami pelemahan dan dia telah menyentuh level 1957.03. Secara tendensi gold memiliki tendensi kenaikan sebenarnya menurut saya, karena pagi hari dia naik, tapi peluang pelemahan masih tetap ada. Oke, kita berasumsi bahwa kenaikan akan terjadi ya. Nah, kalau kenaikan akan terjadi, sudah barang tentu dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di posisi 1971, walaupun saya tidak yakin. Saya lebih yakin gold ini dia akan turun ya, minimal
dia akan mencoba sampai level 1953. Dan nilai yang paling masuk dalam logika apabila terjadi pelemahan menurut saya adalah di seputaran kembali lagi ke 1949. Ini adalah analisa saya rekan trader ya. Bisa salah, bisa benar. Tapi menurut saya kalau terjadi pelemahan, menurut analisa saya pelemahan dia itu sampai ke 1949.13. Nanti masalah gold kita akan bahas lagi di analisa dari kupas tuntas gold. Agak sorean, agak malam menjelang pasar Amerika. Kita akan membahas lebih lengkap lagi di sana karena akan memasuki pasar Amerika. Kalau sekarang yang saya bahas ini dia masuk di pasar Eropa. Masuk pasar Amerika saya ulang lagi di segmen kupas tuntas gold. Oke, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang? Pola pergerakan dari USD Yen Jepang sudah sangat jelas kita lihat bahwa USD Yen Jepang masih tetap mengalami pelemahan. Sudah 3 hari berturut-turut dia mengalami pelemahan. Seberapa besarkah pelemahannya akan terjadi? Secara tendensi pelemahannya itu memang benar akan terjadi. Tapi saya bisa bilang bahwa sekarang di posisi sekarang dia sedikit mengalami penguatan. Dan kalau saya bilang bahwa dia akan coba naik sampai di level 139.812. Ya, kita akan lihat. Tapi menurut saya dia masih bisa punya kemungkinan naik sampai ke 139.919. Bagaimanakah kalau terjadi pelemahan? Ya kalau terjadi pelemahan saya pikir dia akan melemah sampai di level paling terendah menurut saya ya. Menurut saya di sekitaran sini. Nah 139.427. Oleh karena itu rekan trader, menurut analisa saya ya, apa yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini, dia akan mencoba bergerak di seputaran sini. Nah, ini dia. Sempit sekali, benar-benar sempit. 139.427 sampai 139.919. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Hari ini saya agak sedikit tenang memberikan analisa buat rekan trader, tapi saya berharap apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.